Ini untuk soal nomor 8 sampai 10. Ini ada jam dinding. Eh, Ia ingin menentukan hubungan antara sudut yang ditempuh oleh jarum jam pendek dengan waktu yang telah ditempuh setiap jamnya. Maja memperhatikan bahwa jarak antara per jamnya sama. Nah, Maja pulang kuliah dan jam menunjukkan jam 3.30 ya. Saat ia sampai di rumah, ia memperhatikan bahwa jam sudah menunjukkan pukul 6. Berapa derajat lintasan yang telah ditempuh oleh jarum jam pendek dari jam dinding tersebut. Nah, ini kayaknya cukup mudah. Dari jam 3.30 itu setengah 4 sampai jam 6. Nah, kita harus tahu dulu nih, satu jam itu berapa derajat gitu ya. Ininya apa tuh pergeserannya. Nah, Nah, di sini kan 90 derajat itu kan siku-siku ya dari jam misalkan 12 sampai jam 3 kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini, saya bikin garisnya. Nah, kalau segini itu siku-siku kan. Nah, ini 90 derajat. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, satu kali segini berapa nih? Kalau misalkan tiga kali segini itu 90 derajat. Berarti satu jam ini jarum pendek akan menunjukkan 90 derajat bagi tiga ya. Berarti 30 derajat gitu untuk satu pergeserannya. Nah, sedangkan tadi jam 3.30 si jarum pendeknya kan ke sini ya. Nah, ke yang sana. Berarti dia akan ada pergeserannya dua kali dengan ininya setengah, gitu kan? Nah, berarti setengah dari ini nih. Berarti 2,5 ya, 2,5, 2,5 itu kan setara dengan 5 per 2 ya. Nah, 5 per 2 dikali berapa derajat satunya? 30 derajat. Tinggal ngitungnya bisa 30 bagi 2 dulu kan bisa ya 15. Nah, 15 derajat kali 5 berapa? 75 derajat gitu. Jadi jawabannya betul. Banyak yang udah jawab, jawabannya D gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nomor 8? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, Ferdi bahas kembali. Oke, yang belum dapat filenya, Ferdi sambil bahas sambil kirim file ya ke kolom chat. Nomor 9. Maja juga ingin menentukan hubungan antara sudut yang ditempuh oleh jarum jam panjang dan jam dinding dengan waktu yang telah ditempuh setiap menitnya. Oke, jarum jam panjangnya sekarang ya. Berapa sudut yang ditempuh oleh jarum jam panjang dari jam dinding maja setiap menitnya? Jarum Maja ingin menentukan hubungan antara sudut yang ditempuh oleh jarum jam panjang dari jam dindingnya dengan waktu yang telah ditempuh setiap menitnya. Berapa sudut yang ditempuh? Oke, berarti satu menit jarum jam panjangnya mau menempuh berapa derajat? Kan satu menit tuh dia pergeserannya ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali bergeser. Nah, berarti dalam satu menitnya, satu menit. Oke, jarum jam panjang. Sip. Oke, satu jam itu kan lima kali bergerak ya si jarum jam pendeknya ya. Nah, sedangkan si ya, jarum jam panjangnya kalau satu jam tuh satu putaran penuh kan, gitu. Berarti kalau satu kali bergeser, ini ingat sejam lima kali bergeser. Berarti satu kali bergeser jarum jam pendek untuk jarum jam panjang menempuhnya berapa derajat? Gitu ini pertanyaannya. Silahkan dicoba dulu.
Dikirim di everyone, enggak? Coba, emang belum ada di kalian? Ria sekarang ada gak? Apa ya? Bentar. Coba saya kirim ulang lagi. Nah, lagi proses kirim ulang. Bentar. Udah ya? Sip. Tuh 1 menit, 1 strip, berapa derajat gitu. Ada. Ini gampang nih. Tadi kan dari angka ke angka nih, dari 12 ke 1 T kan 30 derajat ya. Nah, itu T kan 5 menit. Kalau 1 menit berapa derajat gitu. Kan barusan udah tuh kalian tadi yang satu satu apa namanya tuh dari angka ke angka dari 12 ke 1 itu kan 5 menit ya. 30 derajat. Oke, sip. Ben sama Supah udah jawab. Nah, betul. Kalian paham gak nih? Jawabannya 6 derajat. Dari mana? Nah, gini. Tadi kan satu dari angka ke angka tuh kan 5 menit nih. Ya kan? Dari 12 ke 1. Sedangkan 1 menit itu kan 1 strip ya. Sedangkan angka ke angka 5 strip. Berarti jawaban untuk soal ini cukup dengan 30 derajat kamu bagi 5 strip supaya jadi 1 menit. Jadi 6 derajat. Jadi jawabannya A gitu. Gimana? Paham nggak yang lain? 1 menit. Nomor 10. Sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan jarum panjang pada pukul 7.25. Jadi jam 7.25 berarti kan 25 tuh jarum panjangnya ke angka 5 ya. Nah, jam 7-nya ingat, nggak pas di jam 7 ya, hati-hati. Nggak pas di angka 7. Nggak pas di angka 7, jadi dia bergeser. Karena 25 itu pergeserannya berapa derajat. Nah, kalian harus perhatikan dari angka 7 ke angka 8, dari angka 7 ke angka 8 itu si jarum jam panjangnya bergeser berapa derajat. Jadi dari 7.25 itu kan 25 derajatnya sampai angka 5 ya.
25 menit. Nah, tapi hati-hati jarum jam pendeknya nggak pas di angka 7. Dia bergeser. Nah, berarti kalian harus tahu dari pakai perbandingan. Jadi untuk 5 menit pergeseran tuh berarti bergesernya berapa derajat gitu. Oke, yang udah masuk Ben sama Supah. Oke, nih perhatikan. Kalau secara terlihatnya mah kan yang udah pasti mah 30 derajat ya. Karena kan dari sini nih, dari angka 5, ini 30 derajat, ini 30 derajat. Berarti udah 60 derajat udah pasti ya. Nah, tinggal pergeseran dari angka 7 ke sananya. Berarti kita pakai perbandingan. Perbandingannya kalau misalkan 30 derajat ini kita bagi dengan 30 derajat itu kan si jarum pendeknya nih. Jadi ini perbandingan antara jarum pendek dan jarum panjang. Nah, kamu bandingkan jarum pendek per jarum panjang. Nah, 30 derajat kan jarum pendeknya ya. Berbanding satu putaran penuh 360 derajat. Nah, berapa derajat sih pergeserannya kalau dia cuman segini nih, dari sini ke sini berapa derajat berarti? Kan satu satu jamnya itu 30 derajat ya. Ini ada 5. 5 kali 30 berapa? 150 kan? Nah, segini. 5 kali 30, 150 nih, segini pergeserannya. Tinggal nyari P-nya kalian. Itu pergeseran derajat si P-nya. Tinggal tambahin tadi yang 60 derajat. Sok, dicoba lagi. Berapa yang betulnya jawabannya. Itu paham nggak? 30 derajat itu kan untuk satu jam tuh jarum pendek. Yang warna biru jarum pendek. Jarum panjang yang warna merah. Berarti segini. Kan berarti ini masih biru makan 30 derajat ya pergeserannya tuh si jarum pendek mah. Si merah mah 360 derajat. Ayo dijawab kembali.
Yuk, sekarang udah mulai dijawab nih. Harus sudah bisa. 150 tuh Ben dari sini, dari 12 sampai 5 itu berapa kali, berapa jam? 5 jam kan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali lengkungan warna biru. Berarti kan satu lengkungannya kan 30 ya. Kalau 5 lengkungan berarti kan 150. Ayo, jawabannya yang mana? Tinggal nambahin dari yang dua lengkungan. Dua lengkungan kan ini udah 60 derajat nih. Dari yang ini. 60 derajat. Tinggal sedikit lengkungan nih. Yang ini. Nah, ini tuh dapatnya si P derajat gitu. Tinggal tambahin. Nah, coba kita cek. Ini udah ada yang jawab. Najla sama Ben. Oke. Nah, ini kan 30 per 360 itu kalau kita coret ini satu, yang ini dapat 12. Berarti nanti dapat P-nya itu adalah P derajat sama dengan ini 150-nya pindah ya. 150 derajat dibagi 12. Nah, berarti ini dapat 10, sisanya itu berarti 12, sisanya 30 bagi 2, 360 tuh berarti 10, 12, 150 T berarti dapat 12,5 ya. 12,5 berarti 60, betul 72,5. Ini hasilnya berarti 60 derajat ya karena dua kali lengkungan ditambah 12,5 jadi 72,5 derajat. A jawabannya. Sebelas sudah ada yang jawab tuh. Sebuah tempat parkir memasang tarif pada 2 jam pertamanya 4.000 untuk mobil dan 3.000 untuk motor. Tarif pada jam selanjutnya 2.500 untuk mobil dan 2.000 untuk motor. Jadi yang besar itu hanya
2 jam pertama ya, berikutnya sejam berikutnya. Nah, jika Andi memarkir mobil selama ia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan Agus memarkir motornya selama 10 jam, jika lama parkir kendaraan melebihi 8 jam akan mendapat potongan 1 jam. Nah, biaya parkir, jadi 1 jam biaya parkir, maka total biaya parkir yang harus dibayar oleh Andi dan Agus sebesar, berarti ditambahin ya, yang oleh Andi berapa, oleh Agus berapa. Yang Andi berarti yang mobil. Agus 10 jam, Andi 8 jam parkirnya. Silahkan dicoba terlebih dahulu, ditulis jawabannya. Ayo, baru 1 orang nih yang masuk jawabannya. Baru Supah. Yuk, ini tinggal ngaliin aja. Ayo, ayo dicoba dulu. Nanti saya bahas kalau udah dicoba. Oke, Ben udah masuk. Ayo, yang lain tinggal ngaliin aja nih. Yang Andi, tinggal ini mah gampang deh ya. Yuk yang lain coba dulu. Jangan hanya Ben sama siapa. Yang lain coba jawabnya juga. Sama Supah tuh. Yuk Najla,
Dijawab Najla. Ini tuh berarti hanya tiga nih dari tadi yang coba jawab. Najla, Ben, sama Supah ya. Tria, ayo dicoba. Putri, Kaila. Yang Andi kan ini 2 jamnya nih. Kan ada yang 2 jam, terus yang sisanya kan. Yang 2 jamnya berarti kan 4.000. Tambah sisanya kalau Andi itu parkirnya kan 8 jam. Berarti ini 6 jam. Ya kan? Total kan 8 jam. Kalau 6 jam berarti 6 dikali berapa? 2.500. Kalau Agus 3.000 ditambah karena dia 10 jam ya. Tapi kan di korting tuh 1 jam biaya parkir karena melebihi 8 jam. Jadi eh enggak 9 kan tadi 6 sama 2 jam 8 jam ya. Berarti kalau ini pengen 10 jam 2 sama 8 jam tapi di korting 1 jam. Jadi 7 jam. Kalinya cuma 2.000 gitu. Cuma ditambahin aja. Ayo pada ngerjain dulu. Nah, Kaila, Najla, bagus. Yang lainnya pada nyoba juga ya, selain Kaila, Najla, Safa sama Ben nih yang ngerjain. Ini kan 6 kali 2.500, 15.000 ya. 15.000 kali 4.000, 19.000. 7 kali 2.000, 14.000. 14.000 tambah 3.000, 17.000. Berarti ini 36.000. Sip, jatuh jawabannya A ya. Ini sambil saya mute dulu ya, karena ada suara azan. Yang mau sholat boleh sambil sholat dulu, yang lagi gak sholat boleh sambil dicoba dulu ya. Nomor untuk informasi nomor 12 sama 13. Silahkan dicoba, ditulis jawabannya kolom chat. Saya mute dulu ya. Yang mau sholat boleh sholat dulu ya.
Oh, bentar Ben. Boleh supah. Itu 7 jam tuh kan totalnya tuh total dia parkir tuh 10 jam Ben. Kan 2 jam pertama mah tarifnya beda. Itu yang 3.000 tuh kan buat 2 jam pertama ya. 3.000 tuh. Nah, kesananya mah setiap jam berikutnya tuh nambahnya 2.000 makanya dipisahin. Jadi 10 jam kurangi 2 jam pertama tinggal 8 jam kan. Nah, ada kata-kata 1 jam biaya parkir itu dibonuskan kalau parkirnya lebih dari 8 jam. Jadi dia bayarnya cuma 9 jam. 2 jamnya buat tarif pertama, sisanya berarti cuma 7 jam gitu. Oke, ini mm, Meratus, Aulia. Nah, bagus nih. Sekarang udah banyak yang jawab. Jalpa juga. Kita coba bahas ya, nomor 12. Ayo Fitria, jangan dicoret. Nah, nomor 12. Data hasil penjualan rata-rata setiap bulan. Gimana Ben? Tadi paham kan ya Ben? Nomor 11. Kenapa 7 jam? Berarti itu kalau misal bayarnya cuma 1 jam aja deh Pak, yang 9 jam lah anggapannya. 9 jam, 2 jamnya mah langsung 3.000. Berarti Kan yang nggak butuh. 10 jam tuh nggak usah dihitung. Nggak usah, sisanya aja. Tinggal yang sisa jamnya aja. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama. Data hasil penjualan rata-rata toko mebel bulan Agustus. Meja makan, pendapatannya 30 juta, keuntungannya 25% sampai meja kantor. Jika pendapatan rata-rata meja makan adalah 30 juta dan itu sudah termasuk untung 25% meja makan. Oke, pendapatan 30 juta itu udah termasuk untungnya yang 25% ya. Maka modal yang dikeluarkan untuk meja makan, itu mah gampang. Ayo dicoba. Kita coba bahas ya, udah ada yang jawab kan tadi beberapa ya. Nah, berarti ini tuh kan udah termasuk untung 25% ya. Jadi 30 juta tuh adalah modal ditambah untung gitu ya. Nah, inilah pendapatan, yaitu sebesar 30 juta. Nah, kalau modalnya itu adalah P atau M lah. Modal ditambah untung tuh kan 25% dari modal ya. 25/100 dari modal. Sama dengan 30. Berarti modal tambah 25% modal. Ini kalau disederhanain kan seperempat ya. Seperempat tambah 4/4. Paham ya? Ini kan disamain penyebut nih. Kalau dibikin per 100 ribet, kegedean. Udah aja ini sederhanain dulu jadi seperempat nih. Berarti 4/4 tambah seperempat. Jadi 5/4 modal tambah sama dengan 30 juta. Berarti modal sama dengan 4/5 dikali 30. Nah, 30 bagi 5. 6 ya. 6 kali 4, 24. Jadi jawabannya betul yang B. Gimana? Paham nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kenapa dapat 4 ininya, prosesnya? Silahkan.
Aman nih? Kita lanjut ya. Oke. Di bulan September, Alto melakukan promosi dan mendapat hasil yang baik, yakni penjualan kursi tamu meningkat 3 kali dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali. Oke, kita kasih tanda berarti kursi tamu. Nah, yang ini nih yang meningkat 3 kali ya. Nah, penjualannya kemudian lemari 1,5 kali dan penjualan persenyum. Berapa pendapatan total kelima barang bulan September? Oke, dua-duanya meningkat kan ya? Di bulan September, Alto melakukan promosi dan mendapat hasil yang baik, yakni penjualan kursi tamu meningkat 3 kali lipat dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat dari penjualan sebelumnya. Berapakah pendapatan total? Oke, silahkan dijawab dulu. Ini mah tinggal ditambahin sebenarnya.
Oke, udah ada nih yang jawab. Udah ada 3 band Meratus sama Jalpa. Oke, kita bahas. Di bulan September berarti ini totalnya aja kita cobain dulu ya. Total ini 50, 50, 120 juta. Kalau yang bilang kurang dari 150, oh ini kurang dari 150 juta. Ini karena 3 kali lipat, berarti dia jadi berapa? Jadi 60 ya. Berarti nambah 40 juta pendapatan bulan Septembernya. Nah, kalau lemari pakaian 1,5-nya. 1 kalinya 20 lagi, setengahnya 10 lagi. Berarti 30 juta ya total. Berarti ini total 70 juta kenaikannya. Berarti jadi 190 juta. Nah, kurang dari 150 juta salah, antara 150 dan 170 salah, lebih dari 200 salah, 170 juga salah. Eh, kenapa salah semua? Bentar. Berapa total kelima barang bulan September? Kan ini kenaikannya tuh bentar, 3 kali lipat dari penjualan. Yakni penjualan customer 3 kali lipat dari penjualan lemari pakaian peningkatan 1,5 kali lipat. Oh, bukan nambah 30, salah. Jadi, ini salah yang 30 ya. Kalau ini nambah 40, karena 3 kali lipat kan 60. Yang ini nih yang salah, yang 100, yang nambah 30. Yang salah. Harusnya nambahnya tinggal, iya benar. Enggak. Meningkat, meningkat 1,5. Berarti harusnya cuma nambah 10 ya. Nah, gini ya. Jadi 170 juta. Nah, ini tuh maksudnya 10 kan setengah, kalau 3 kali lipat tuh jadi 60 juta ya. Karena udah ada 20 juta, jadi saya di sininya kursi tamu nambahin 40 juta. Kalau ini 1,5 kalinya tuh kan 30 juta ya. Nah, berarti nambahnya dari bulan sebelumnya 10 juta gitu. Nah, ini yang kiri totalnya 120 juta, ini nambahnya 40 juta sama 10 juta, 50 juta. Jadi 170 juta, jadi jawabannya yang D gitu. Kenapa yang B salah? Karena dia bilangnya antara. Kalau antara 170 jutanya nggak masuk. Oke, aman? Oke, 2 soal lagi ya. Alpa Store adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam pakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada satu baju yang diinginkan oleh Hani, tetapi uang yang ia punya adalah 60.000. Harga baju selalu mengalami perubahan dari bulan ke bulan berikutnya dengan persentase penurunan yang sama. Pada bulan Januari, harga bajunya 120 juta. Pada bulan Februari, harga baju yang diinginkan Hani adalah 120.000. Jadi 90.000 berarti turun 30.000. Nah, berapa persen penurunan harga tiap bulannya? Nah, ini mah gampang. Ingat, menurunnya 30.000. Coba, bisa gak kalian? Berapa persennya itu cara ngitungnya? Ayo, dijawab. 30.000 tuh, 30.000 berapa persen berarti penurunannya? Oke, sip. Nih masih ada beda-beda, coba kita bahas. Kalau nyari persen, hati-hati. Jangan dari yang sudah berubah, harus dari awal, harga awal. Jadi persentasinya tuh 30.000-nya, hati-hati. Nah, ini yang suka banyak kekeliruan.
30.000 itu harus dari harga awal yang belum berubah. Jadi harus dari 120.000 kali 100% gitu. Nah, ini coret nolnya 4, coret nolnya 4, ini coret 3 dapat 4, 100 bagi 4 berarti 25%. Sip, jawabannya C gitu ya. Ingat, gak boleh dari yang sudah berubah. Pada bulan apa Hani dapat membeli baju yang diinginkan? Nah, kalau berkurangnya 25%, berarti bulan apa tuh? Nah, ini kan Januari. Januari masih 120.000. Berarti Februari dia udah 90.000. Maret dia berkurang lagi 25%. Gampang dong kalau 25%, kurangi aja seperempatnya. Dari 90.000 tapi jangan dari 120.000. Kan dia berkurangnya setiap bulannya. Enggak terus-terusan. Berarti ini kurangi 90.000 bagi 4 itu 22,5 pengurangnya. 22.000,5. 22.500. Berarti 67,5. Nah, belum ya? Paling sekali lagi. Ini kan lihat. Jadi harga baju selalu mengalami perubahan dari bulan ke bulan berikutnya dengan persentase penurunan yang sama. Jadi bukan penurunan dengan harga yang sama. Kalau penurunan harga yang sama, penurunannya tetap 30.000. Tapi kalau penurunan dengan persentase yang sama, ya persentase dari harga baru. Gitu. Jadi ke sini tuh belum di bulan Maret tuh, paling bisa di bulan April ya, udah berkurang. Kalau bulan April kayaknya gak usah dihitung, pasti sudah kurang dari 60.000, ya kan? Jadi jawabannya yang A gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan nggak?